lagi di Generasi Matching. Yes, masih membahas efek domino dari sosial media oleh pakar-pakar politik dan komunikasi. Iya benar. Betul sekali. Kang Pipin tadi udah kayaknya ada yang mau disampaikan. Karena Gus narik-narik ke 2014 nih kayaknya. Ya, saya kira banyak yang politisi yang playing victim ya. Oke. Seakan-akan beliau adalah korban gitu ya. Dan kita tidak tahu sampai ada misalnya siapa yang melakukan itu, siapa pelakunya, maka sebetulnya kita tidak bisa. Jadi praduga tak bersalah ini harus diberikan kepada siapapun. Jadi jangan misalnya jadi misalnya yang paling penting adalah bilang gitu. Nanti hari-hari bilang loh. Ya bisa jadi diciduk. Kalau Kang Pipin nggak mungkin melakukan itu. Tapi agak aneh Kang Pipin membela hari-hari. Ya, saya kira poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masalah hoax ini masalah kita bersama. Ya, dan sebetulnya pernyataan tadi Mas Doni ya terkait dengan bagaimana pernyataan politisi misalnya. Kubunya Gusmis juga misalnya dari kubu Pak Jokowi menyatakan, Guntur Romli mengatakan bahwa ada jamaah Monaslimin. Ibadahnya setahun sekali, jamaahnya 11 juta kesurupan. Nah itu sebetulnya dugaan penghinaan. Jadi saya kira konten ya. Saya ingin menyatakan bahwa seorang politisi siapapun memang harus dijaga. Yang ingin saya sampaikan adalah semua pihak harus saling menjaga. Dan masalah hoax ini masalah kita semua. Saya ingin menyatakan begini. Ini masalah hoax ini kan karena setiap individu kita itu menjadi satu pemilik media, ya, dengan punya media Facebook, Instagram dan yang lainnya. Kitalah pemimpin perusahaannya, produsernya, kemudian editornya, dan kemudian sekaligus sebagai wartawannya atau reporternya, penulis jurnalistiknya gitu. Saya ingin mengatakan bahwa ini pentingnya peran negara dalam mengendalikan hoax itu dengan secara sistematik, tidak hanya dengan pelatihan berdasarkan proyek semata, Gusmis ya, yang saat ini dilakukan, tetapi memang harus masuk dalam kurikulum pendidikan. Jadi literasi kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pentingnya kita memberikan literasi kepada publik, meskipun politisi yang menyampaikan, tetapi harus ada tabayun, cek dan dicek, konfirmasi apakah benar atau tidak. Saya selalu mengatakan ketika pemberitaan 7 konten itu, bagi saya tidak mudah untuk mengiyakan itu. Ketika ada bertanya di beberapa grup, saya bilang ini tidak benar, kita harus klarifikasi, jangan dulu di broadcast. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk ketika ada informasi maka harus tabayun, klarifikasi agar semuanya jelas, valid datanya dari sumbernya. Saya juga saya sebenarnya penasaran apa sih yang di belakang briefing atau meeting dari tim pemenangan atau juru bicara, apalagi mendekati pilpres, semua bisa dipolitisasi gitu kan. Itu ada briefing dulu apa masing-masing, pokoknya apa yang kalian tahu tahan. Atau benar. Atau di brief, oke ini saatnya kalian nge-tweet atau gimana sih sebenarnya mungkin? Atau memang ya udah balik lagi tadi atau individu-individu ini kan kalau dibilang kan kayak Pak Andi Arief juga bukan sekedar partisan kan, beliau juga ada di kubu Kang Pipin di jajaran atas lah kita bisa bilang gitu. Betul, kalau tidak ada briefing dari jangan dulu nih disebar nih, tunggu dulu deh nih. Ya kami ada briefing, sepekan sekali kami ada pertemuan, misalnya setiap malam ini kita ada pertemuan, koordinasi semua tim pemenangan untuk apa? Untuk mensukseskan kampanye ya pilpres ke depan. Dan kami tentu bersikap normatif bahwa pilpres kali ini memang harus sukses, damai, kampanyenya harus menyejukkan, kampanye positif, menyampaikan program utama kami adalah mengentaskan pengangguran, menstabilkan harga-harga pangan. Itu poin utama kami. Jadi saya kira tidak ada di antara kita yang punya semacam konspirasi, memanipulasi data informasi untuk menyerang pihak lain. Karena bagi kami ketika ada informasi yang tidak benar, selalu kami ingin meminta tolong diklarifikasi, jangan langsung disebarkan. Jadi kalau misalnya ada simbolnya Pak Andi Arief yang menyampaikan itu, ya memang Pak Andi Arief di dalam BPN tidak ada, tapi secara partai beliau memang ada di bagian kita. Oke, Gus mau nambahin? Ya, begini, ini penting sekali dalam konteks proses demokrasi kita, bahwa kita tahu semakin tahun kualitas demokrasi kita itu semakin baik dan diakui oleh dunia.
bahwa tidak mungkin dalam masa sekarang itu untuk berbuat curang. Karena setiap partai itu punya saksi. Nanti juga ada pengawas independen. Ada JPPR namanya, Jaringan Pengawas Rakyat, itu independen. Lalu media kita menyoroti, bahkan proses penghitungannya itu bisa direkam, ya. Dan kemudian surat C1-nya itu susah sekali memang untuk dimanipulasi. Jadi menurut saya siapapun harus menjadikan demokrasi kita itu semakin berkualitas in term dalam proses bagaimana pencoblosan. Jadi saya tidak berpikir apalagi 7 kontainer ya. Ya untuk misalnya 1.000 suara, 2.000 suara itu masa sekarang ya kan pimpin ya, dengan demokrasi yang sangat terbuka itu tidak mungkin untuk membuat kecurangan. Maka dengan memblow up isu 7 kontainer, menurut saya ya itu kematian ala sehat sebenarnya. Tadi saya juga mau nanya pertanyaan yang sama ke kubu tim pemenangan Pak Jokowi. Ada briefing seputar postingan-postingan nggak sih? Apalagi di sosial media sekarang kan gampang sekali informasi. Kalau briefing dalam konteks kami itu 2 sebenarnya. Karena kami petahana adalah menceritakan prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi nanti sampai April ini akan banyak peresmian infrastruktur, entah itu waduk, entah itu energi terbarukan, entah itu jalan tol, entah itu jalan-jalan di desa misalnya. Soal jembatan, kita sudah membangun hampir 1 juta kilometer jembatan sebenarnya. Yang satu yang Sandi itu mungkin dapilnya Gerindra yang nggak di Makassar. Dapilnya bukan PKS. Gerindra yang nggak dikerjakan. Jadi pertama adalah mengingatkan kepada publik tentang prestasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam konteks ini sebenarnya survei kami 70%. Berarti setiap individu memang 70% warga menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Nah, yang kedua adalah visi misi dalam konteks 5 tahun yang akan datang apa saja. Jadi kalau pada periode pertama itu lebih pada infrastruktur, Kominfo sekarang bagaimana targetnya itu 95% terkoneksi dengan internet, jadi kita betul-betul akan masuk pada digital society itu. Nah, nanti pada periode 5 tahun ke depan itu kita akan fokus pada pembangunan manusianya, pada pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan sumber daya manusia. Nah, ini yang akan kita komunikasikan. Kami jamin bahwa dari kubu kami jangankan menyampaikan hoax, niat pun kami tidak punya. Karena dalam niat itu pahala ya kan. Amal biniat ya kan. Kalau memang kalau pekerjaan ya niat pun kami tidak ada. Kalau memang tidak masuk ke hoax, tapi kan individu-individu punya keinginan untuk memposting sesuatu. Nah, itu tuh ada batasannya nggak sih dari masing-masing kubu mungkin? Nanti kita bakal bahas Pak, itu juga seru banget. Karena kita juga harus melihat peranan dari cybercrime untuk melihat hoax ini tuh gimana sih untuk ditanggapinya. Sama benar juga tadi Kang Pipin bilang harus ada peran pemerintah untuk masuk ke regulasi berhubungan dengan sosial media. Betul. Lagi ada Mas Doni di sini. Kurikulum. Mungkin kita bisa membandingkan dengan negara Cina mungkin? Ya, mungkin. Nggak ada yang tahu. Nanti kita bakal bahas lagi di sini ya. Tetap di Generasi Magic.